Ibrahimovic cetak gol tendangan ninja di sesi latihan. Usia boleh saja mendekati kepala 4, tetapi bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic seakan tidak mau berhenti untuk menunjukkan aksi memukaunya di atas lapangan. Ibrahimovic kembali bergabung dengan Milan sejak Januari 2020 yang lalu. Secara luar biasa, Ibrahimovic tampil impresif sehingga sukses membawa Milan bangkit dari keterpurukan. Dalam periode kedua berseragam AC Milan, Ibrahimovic hingga kini tercatat sudah mencetak 25 gol dalam 36 pertandingan di semua kompetisi. Sebuah catatan luar biasa. Selama ini Ibrahimovic dikenal sebagai pemain yang kerap mencetak gol dengan proses yang tidak biasa. Tidak jarang pemain asal Swedia itu melakukan gerakan akrobatik kala membobol gawang lawan. Hal inilah yang dilakukan dalam sesi latihan Milan baru-baru ini. Ibrahimovic mencetak gol melalui tendangan akrobatiknya menyambut sebuah free kick. Ibra yang berdiri tiang jauh memutuskan terbang dan mengangkat kakinya, menyerupai ninja untuk kemudian menendang bola menjadi gol. Lewat akun media sosial pribadinya, Ibrahimovic mengunggah gol sensasional yang ia cetak hari itu. Tidak lupa ia menyematkan caption singkat bertuliskan, "Ninja". Fabio Capello kaget AC Milan masih di puncak klasemen. Pelatih kawakan Italia Fabio Capello kaget melihat suksesnya AC Milan berada di puncak klasemen Serie A. Sedangkan Capello lebih menjagokan Inter Milan atau Juventus berada di posisi paling atas. Hingga sekarang ini Milan masih berada di puncak klasemen Serie A musim 2020-2021. Rossoneri telah meraih 46 poin dari 20 laga yang dimainkan. Saya berharap melihat Inter dan Juventus memimpin karena berbagai alasan. Inter adalah tim yang telah diuji dan difavoritkan. Tahun kedua Conte ada keberlanjutan di tim, kata Capello. Juventus bersama Andrea Pirlo, tetapi mereka telah 9 tahun berturut-turut menjadi juara. Dan Juventus memiliki klub yang kuat di sebagai pilar, tutup Capello. Suksesnya Milan berada di posisi paling atas membuat Capello merasa kaget. Dia tidak punya ekspektasi akan Calhanoglu dan kolega bakal memimpin klasemen walau tampil bagus pada akhir musim lalu. Milan sendiri baru menelan 2 kekalahan di Serie A pada musim ini, lawan Juventus dan Atalanta. Salah satu kekuatan utama Milan musim ini adalah performa apik di lini belakang. Capello awalnya memprediksi musim 2020-2021 akan dikuasai oleh Inter Milan. Mereka tengah menjalani musim kedua bersama Antonio Conte yang punya pengalaman. Juventus pun diprediksi masih akan berjaya. Saya tidak berharap melihat Milan berada di puncak klasemen. Mereka menjalani 2020 dengan luar biasa fantastis. Dan kejutannya sebenarnya adalah konsistensi, ucap Capello dikutip dari Milan News. AC Milan ajukan penawaran untuk permanenkan bintang serbabisa Manchester United. AC Milan mengajukan tawaran sebesar 17 juta euro atau 280 miliar untuk mempermanenkan Diogo Dalot dari Manchester United. Sukses memuncaki klasemen Serie A Italia di paruh pertama musim ini, AC Milan tidak berpuas diri. Di bursa transfer Januari, Rossoneri berbenah dengan mendatangkan 3 pemain baru demi menjaga peluang juara. AC Milan kini tengah menjalin pembicaraan dengan Manchester United. Langkah ini terkait dengan keinginan Rossoneri untuk mempermanenkan Diogo Dalot dari Setan Merah. Seperti yang kita ketahui, Diogo Dalot didatangkan ke San Siro dari Old Trafford pada bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman 1 musim. Ketika itu, AC Milan sejatinya ingin memasukkan opsi pembelian permanen. Tapi mepetnya waktu negosiasi membuat mereka membatalkan opsi tersebut demi memastikan kepindahan itu selesai sebelum penutupan bursa. Dan kini dengan penampilan Diogo Dalot yang dinilai cukup baik,
Rossoneri pun berniat untuk mempermanenkan sang bintang Portugal. Mereka disebut telah mengajukan penawaran sebesar 17 juta euro atau sekitar 280 miliar kepada Manchester United. Ditambah lagi sejumlah bonus sesuai performa sang pemain. Dalot sendiri sejatinya didatangkan untuk dijadikan pesaing David Calabria di sektor bek kanan. Namun belakangan ini ia juga kerap dipasangkan sebagai bek kiri untuk merotasi Theo Hernandez. Mengingat Rossoneri kekurangan pemain di sektor tersebut, penampilannya di kedua peran yang berbeda itu dinilai cukup baik oleh manajemen AC Milan. Keserbabisaan inilah yang kemudian membuat Rossoneri ingin mempermanenkannya. Apalagi gajinya yang mencapai 2 juta euro atau setara dengan 34 miliar masih dalam jangkauan AC Milan. Diego Dalot sendiri bergabung dengan Manchester United di bursa transfer musim panas 2018 dari Porto. Namun minimnya kesempatan bermain membuat ia dipinjamkan ke AC Milan pada Oktober 2020 yang lalu. Sejauh ini ia telah tampil 16 kali untuk raksasa Serie A Italia dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist. Benarkah AC Milan diuntungkan wasit di Liga Italia? Dinobatkan sebagai raja penalti Serie A, benarkah AC Milan diuntungkan keputusan wasit di Liga Italia musim ini? Faktanya hubungan AC Milan dengan hadiah penalti musim ini memang sangatlah besar. Sampai pekan kedua pula AC Milan menghabiskan diri sebagai klub yang paling sering mendapatkan hadiah penalti. Dari 20 pertandingan, Milan telah mendapatkan penalti sebanyak 14 kali. Dari ke-14 penalti itu, Milan cuma sanggup mengonversinya menjadi gol sebanyak 10 kali. Sontak hal tersebut mengundang cibiran dari sejumlah supporter klub rival. Mereka merasa Milan diuntungkan dengan banyaknya penalti yang diberikan untuk mereka. Bahkan pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini juga mengungkit-ungkit hal tersebut sebelum perjumpaan kedua tim pada pertengahan pekan lalu. Lalu benarkah AC Milan diuntungkan oleh wasit ketimbang tim lain di Serie A musim ini? Tapi kabar buruk bagi supporter fans rival. Tudingan untuk Milan soal wasit yang menguntungkan tidak memiliki landasan yang kuat. Sebab 13 dari 14 penalti yang didapatkan AC Milan pada musim ini benar-benar sah dan memang jelas adanya. Mungkin hanya satu penalti yang bisa diperdebatkan. Penalti itu adalah yang diberikan wasit untuk Milan di laga melawan AS Roma pada pekan kelima. Selain laga melawan Roma, penalti-penalti yang didapatkan oleh AC Milan adalah sah karena terbukti dari tayangan lambat ataupun VAR. Misalnya saja saat pekan pertama mereka mengarungi Serie A melawan Bolonya. Pada saat itu hasil VAR sudah jelas menunjukkan bahwa Ismail Bennacer dilanggar oleh Riccardo Orsolini. Teknologi VAR memang sangat membantu wasit memberikan keputusan yang adil. Sisi positifnya, banyaknya penalti yang dihadiahi oleh wasit kepada Milan adalah berkah dari intensitas serangan yang dimiliki Milan. Pada musim ini saja, AC Milan memang terbilang istimewa di lini depan. Pada pekan ke-22 musim lalu, Milan gagal mencetak gol lebih dari 30. Namun pada musim ini, dari 20 laga saja Milan telah berhasil mencetak 41 gol. Dan juga lini serang AC Milan lebih menjanjikan dibandingkan musim lalu dengan kombinasi Rafael Leao, Ante Rebic dengan Zlatan Ibrahimovic. Lawan-lawan pun terlihat menjadi lebih gugup dan tertekan saat diserang Milan. Hal seperti ini tentunya adalah positif untuk modal AC Milan mengarungi ketatnya persaingan juara Liga Italia musim ini. Dalam paruh kedua ke depan, pundi-pundi gol Milan dari titik putih diyakini belum akan berhenti. Mungkinkah AC Milan membeli Fikayo Tomori secara permanen? AC Milan telah mendapatkan jasa Fikayo Tomori dari Chelsea dengan status pinjaman. Namun apakah mungkin Milan membeli pemain 23 tahun tersebut secara permanen pada musim depan?
Fikayo Tomori bergabung dengan Rossoneri hingga akhir musim 2020-2021. Dia datang dengan status pinjaman dengan opsi pembelian secara permanen dengan harga 30 juta euro. Tomori telah menjalani debut untuk Milan. Dia dinilai tampil bagus saat Milan kalah dari Inter Milan. Tomori lalu bermain solid ketika Milan meraih kemenangan 2-1 atas Bologna pada laga akhir pekan lalu. AC Milan memang sejak awal membutuhkan jasa bek tengah baru. Transfer Tomori pun menjadi solusi bagi Milan. Namun apakah Milan akan membeli Tomori dari Chelsea secara permanen? Kami akan melihat apakah mereka bakal merekrut Tomori akan mengembalikannya ke Chelsea dan mencari bek tengah lain, kata Fabrizio Romano dikutip dari Sempre Milan. Tomori adalah pemain yang menarik. Dia memainkan laga yang bagus melawan Inter Milan. Dia adalah bek tengah yang berbeda, cepat dan agresif, sambung jurnalis spesialis bursa transfer tersebut. Tapi 30 juta euro terlalu mahal. Itu bukanlah angka yang murah, tegas Romano. Chelsea sendiri belum pasti akan melepaskan Fikayo Tomori. Sebab The Blues berada di tengah pelatih baru yang mungkin mengubah rencana klub pada Tomori. Apalagi Thiago Silva sudah tidak lagi muda dan Tomori bisa jadi pengganti. Namun menurut Romano harga jual Tomori yang mahal menjadi kendala utama bagi Milan. Milan akan mengambil keputusan di akhir musim. Ricky Massara, direktur Milan, sangat mencintai sang pemain. Pasti mereka akan mencarinya jika dia menunjukkan performa apiknya, ucap Romano.